Kalau untuk mendapatkan keadilan, otomatis kita melakukan pemberdayaan. Betul. Iya kan? Padahal awal mula Tunun Donggala ini adalah di Kota Palu. Ke depan, insya Allah rezekiku jadi anggota DPR. Gajiku itu akan saya sumbangkan ke panti 50%. Artinya mereka yang sudah membantu saya selama ini mempunyai kontribusi untuk panti asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat sore kepada Tribuners dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Motesa Tesa, sebuah program yang menjangkau Anda melalui mata lokal membahas isu-isu strategis khususnya di Sulawesi Tengah. Hari ini kita edisi parliamentary dan spesial hari ini kami sudah berkunjung dan dijamu langsung oleh salah satu figur yang cukup vokal di Parlemen Kota, ada Dr. Arif Milady SOS MSI, selaku anggota DPRD Kota Palu sekaligus Ketua Bapemperda. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah masih sehat. Baik, luar biasa. Sambil menyapa Tribuners Pak, boleh dikenalkan siapa sebenarnya sosok dari Dr. Arif Milady ini? Silakan. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Arif Milady. Saya salah satu anggota DPR baru terpilih periode ini. Nah, alhamdulillah saya hari ini dipercayakan sama teman-teman, dipercayakan untuk menjadi Ketua Bapemperda di DPR Kota Palu. Baik, boleh sedikit dicerita Pak sebagai nahkoda di Bapemperda, ini apa saja kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, khususnya apakah ada rencana perda inisiatif yang akan segera disahkan? Oke, jadi memang Bapemperda ini dibandingkan alat-alat dewan yang lainnya memang sepertinya ini yang menjadi super sibuk. Betul. Nah, karena menyusun perda, bahkan sampai mengevaluasi perda-perda yang sudah ada. Nah, hari ini kami itu mempunyai ada 4 perda inisiatif dari DPR. Perda inisiatif ini muncul dari inisiatif teman-teman periode sebelumnya. Nah, kami di periode ini harus menyelesaikan 4 perda ini. Nah, kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita. Betul. Karena ini adalah cerminan di DPR. Karena kalau tidak selesai ini perda, maka tanggung jawab kita di Bapemperda itu sepertinya kurang, Pak. Kurang. Nah, jadi maka adalah 4 inisiatif perda ini yang dari periode lalu. Pertama itu pendidikan kebencanaan, yang kedua itu penyelenggaraan kota hijau, yang ketiga itu perlindungan petani garam, perlindungan petani garam, dan yang keempat pelestarian tenun Kota Palu. Luar biasa Pak, kita mendengar menyebutkan perda perlindungan petani, kemudian perda tenun Palu, ini menunjukkan bahwa memang DPRD ini memiliki sensitivitas terhadap kearifan lokal dan juga ekonomi kerakyatan. Bagaimana perda-perda itu bisa mengakomodasi dan juga memastikan masyarakat ini mendapatkan keadilan, Pak? Iya, kalau untuk mendapatkan keadilan, otomatis kita melakukan pemberdayaan. Betul. Pemberdayaan melindungi, makanya hadirlah aturan ini. Kenapa? Karena selama ini saya kasih contoh saja begini. Masalah tenun Kota Palu. Tenun Kota Palu ini kan sebenarnya hanya dikenal tenun Donggala. Tenun Donggala, betul. Iya kan? Padahal awal mula tenun Donggala ini adalah di Kota Palu. Betul. Awalnya dari Palu Utara. Karena mekar, karena dulu kan Kota Palu bagian dari Donggala kan. Mekar, akhirnya yang diingat masyarakat adalah tenun Donggala. Nah, inilah yang kita ingin naikkan, memberikan keadilan kepada masyarakat Kota Palu, bahwa Palu ini juga punya kain tenun, punya potensi. Nah, sehingga hadirnya perda ini untuk melestarikan budaya kami sendiri yang ada di Palu. Gitu. Baik, ini pembentukan perda ini harus bersifat partisipatif tentunya Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana Bapemperda dan DPRD Palu ini secara umum melibatkan masyarakat dalam pembahasan Bapemperda? Terbuka apa pembahasannya? Oke, memang kami dalam membentuk perda ini tidak hanya di kalangan anggota DPR saja, tapi kami melibatkan masyarakat yang memang mereka terjun
aktif Terjun langsung di bidang itu. Nah, saya kasih contoh masalah petani garam, perlindungan petambak garam. Kami sudah melakukan konsultasi publik. Apa gunanya draft yang kami buat itu kan tidak sempurna, Betul. karena kami ini hanya mengetahui secara regulasi. Tapi kondisi lapangan ini kan mereka yang lebih paham. Maka adanya hadir konsultasi publik itu untuk memberikan jawaban apa sih yang menjadi kelemahan-kelemahan di sini sehingga kedepannya menjadi disempurnakan. Luar biasa. Iya. Dan salah satu isu yang sangat personal dan Bapak perjuangkan ini adalah kesejahteraan panti asuhan, Pak. Kami dengar. Mengingat Bapak ini adalah salah satu ketua Yayasan Pembinaan Umat Nurul Falah. Dan kami juga mendengar Bapak ini bahkan rela mengalokasikan separuh gaji untuk panti. Ini bagaimana Pak memperjuangkan isu ini di tingkat kebijakan sendiri? Oke, memang begini. Saya itu niat menjadi anggota DPR awal mulanya adalah dari kondisi yang kami rasakan sendiri jadi pengurus panti asuhan. Kami itu sepertinya agak sulit mendapatkan bantuan. Walaupun memang ada bantuan dari donatur, tapi kan ini untuk memenuhi kebutuhan hari-hari ini kan butuh biaya yang banyak. Nah, dari situlah muncul kesadaran, kepedulian. Kalau saya seumpamanya terpilih jadi anggota DPR, kan kita bisa banyak bantu orang. Nah, artinya begini, saya kemarin kan juga jadi anggota DPR ini banyak yang membantu. Secara finansial, secara tenaga, pikiran, dan waktu teman-teman. Nah, saya bilang sama mereka-mereka, ke depan, insya Allah rezekiku jadi anggota DPR, gajiku itu akan saya sumbangkan ke panti 50%. Artinya, mereka yang sudah membantu saya selama ini, mempunyai kontribusi untuk panti asuhan. Nah, jadi kenapa? Karena panti asuhan ini kan yang memang perintah undang-undang sebenarnya, iya kan? Betul. Anak yatim dan anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, itulah menjadi kesadaran kita untuk menafkahi mereka sampai kalau saya di panti asuhanku itu di Nurul Falah dari SD sampai SMA kami tanggung. SD-nya di panti asuhan sini. Sanawiyah dan Aliyah itu di Pondok Pesantren Nurul Falah. Kami punya pesantren itu di Kawatuna. Jadi kami tanggung sampai selesai, sampai SMA gitu. Artinya memang dedikasi ini beranjak dari pengalaman masa kecil, tumbuh besar di lingkungan panti hingga pengorbanan finansial ini bukan sekedar tugas Pak ya, tapi juga bagaimana panggilan jiwa untuk turut mengabdi kepada masyarakat. Nah, sebagai Ketua Bapemperda dan Mitra Kerja Pemerintah ini Pak, apa saran dan harapan spesifik yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder ini, khususnya pemerintah Kota Palu, untuk sama-sama bersinergi? Iya, memang harapan kami di DPR ini kan harus bermitra dengan baik. Betul. Kenapa? Kalau kita bermitra dengan baik, kondisi di Kota Palu menjadi kondusif. Kalau kondusif di Kota Palu, maka untuk mengatur segala sesuatunya lebih mudah. Betul. Coba bayangkan kita ini kalau selalu ribut antara DPR dengan pemerintah, selalu ribut. Betul. Ini kan yang dikorbankan sebenarnya bukan DPR-nya atau bukan pemerintahnya, tapi masyarakatnya secara umum. Makanya harapan kami ke depan itu bahwa pemerintah Kota Palu dengan DPR itu harus bersinergi betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa. Untuk itu terima kasih Pak atas diskusi hari ini, sangat banyak insight positif. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang ingin kita bahas, hanya saja kita terbatas waktu. Untuk itu terima kasih. Hari ini sehat sukses selalu Pak, harapannya kami. Dan untuk itu saya Nurul Aida mewakili narasumber dan seluruh rekan redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.